Halo teman-teman, kenalin aku Nur Safitri Lianto, dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konflik yang mungkin sering muncul di berita atau mungkin jadi sorotan dunia, yaitu konflik Gaza atau konflik Palestina-Israel. Di video ini kita akan membahas beberapa aspek penting, dimulai dari latar belakangnya, aktor-aktor yang terlibat, dan jenis konflik menurut hukum humaniter sampai ke analisis dugaan pelanggaran. Tujuan video ini bukan untuk memihak salah satu pihak ya, tapi lebih ke ngajak kita semua secara objektif memahami bagaimana konflik ini tuh terjadi sangat lama, kompleks, dan sulit terselesaikan hingga sekarang. So, buat kalian yang pengen ngerti konflik ini dari sudut pandang yang jelas dan akademis tapi tetap ringan, stay tune, kita mulai pembahasannya. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina bukanlah sebuah konflik yang hanya terjadi pada baru-baru ini saja, teman-teman. Melainkan, konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi sejak abad ke-20. Pada awalnya terjadi karena pihak bangsa Yahudi mengklaim tanah milik bangsa Arab di Palestina. Konflik ini berawal pada saat Perang Dunia Pertama, kekuasaan Ottoman kalah daripada Inggris. Tak hanya mengenai konflik rebutan wilayah saja, konflik antara Palestina dan Israel karena adanya persaingan politik antara negara-negara yang ada di Timur Tengah pada kala itu. Setelah Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi mendirikan sebuah negara yang kerap kita sebut dengan Israel, tepatnya pada tahun 1948, di mana negara Israel tersebut dibangun di atas wilayah tanah Palestina yang berkependudukan mayoritas bangsa Arab. Pendirian negara tersebut mengakibatkan ribuan, bahkan ratusan ribu masyarakat Palestina terusir dari tempat tinggalnya, dan tak hanya itu, dengan kejadian tersebut mengakibatkan banyak sekali masyarakat Palestina meninggalkan tanah kelahiran mereka. Konflik antara Palestina dan Israel semakin ke tahun bukan hanya mengenai klaim tanah saja, teman-teman, melainkan konflik antara Israel dan Palestina sudah meluas bahkan dalam beberapa bentuk. Di antaranya, kependudukan militer di tepi barat Yerusalem Timur. Konflik yang kedua dalam bentuk pembangunan pemukiman warga Israel secara ilegal yang semakin meluas. Dengan hal itu yang mengakibatkan konflik antara Palestina dan Israel tak akan pernah selesai bahkan sampai hingga saat ini. Dilansir dari kompas.com, konflik antara Palestina dan Israel kembali memanas pada 7 Oktober tahun 2023 ketika Hamas mengirim serangan militer ke wilayah Israel. Tak hanya menyerang, Hamas juga menculik warga sipil dari Israel. Setelah serangan yang diluncurkan oleh Hamas, Israel nggak tinggal diam, teman-teman. Israel mengirimkan serangan militer secara besar-besaran ke Palestina, tepatnya di Gaza. Perang tersebut yang berdampak besar terhadap warga sipil terutama di wilayah Palestina. Adapun dampak yang terjadi diantaranya ribuan dari warga Palestina menjadi korban atas tragedi tersebut. Tak hanya itu, dampak yang terjadi adanya kehancuran kota yang kian parah. Dengan dampak yang begitu besar terhadap warga Palestina dan maupun Israel, lantas siapa yang menjadi aktor di balik serangan ini? Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan masuk pada pemateri terkait siapa saja sih aktor yang terlibat dalam konflik Israel dan juga Palestina. Perlu kita ketahui nih sobat, bahwasannya dalam konflik Israel dan juga Palestina pastinya akan ada beberapa aktor yang terlibat. Aktor utamanya itu ada Israel dan aktor keduanya itu pasti Hamas dari Palestina. Jadi Israel ini adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer yang bernama Israel Defense Force. Maka dari itu, kenapa Israel mempunyai ambisi yang sangat kuat dalam mengalahkan lawannya, terutama pada penduduk Gaza atau orang Palestina. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasannya dominan negara Israel itu memiliki kekuatan dalam peperangan. Begitu juga dengan sebaliknya untuk aktor kedua, yaitu Hamas dari Palestina. Jadi Hamas itu adalah sebuah organisasi politik dan kemiliteran di Gaza atau di Palestina. Di Gaza juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan hak rakyat Palestina. Nah, selain dari aktor utama tersebut, pastinya konflik ini juga dipengaruhi oleh aktor-aktor yang mempunyai peran besar dalam sebuah politik dan juga kemiliteran, yang mana seperti yang kita ketahui,
Amerika Serikat itu kan mereka selalu mendukung bagaimana pergerakan suatu peperangan dalam negara Israel. Begitu juga dengan Palestina, yang mana Palestina itu selalu didukung dengan negara-negara Arab yang memang dia harus mempertahankan negaranya. Lalu di tengah konflik Israel dan juga Palestina muncullah sebuah lembaga yang bernama PBB dan juga ICRC, yang mana keduanya itu adalah sebuah lembaga yang mempunyai tujuan sama, untuk memberikan pelayanan kemanusiaan, seperti contohnya dalam mengupayakan sebuah bantuan terhadap warga sipil, terus melindungi warga sipil dan juga membatasi gencatan senjata dari Israel. Yang terakhir, pastinya kita sudah tahu apabila terjadi peperangan, pastinya ada peran ICC di sini. Jadi peran ICC di sini adalah mengusut terkait dengan kejahatan dalam sebuah peperangan seperti itu. Lalu dalam sudut pandang hukum humaniter internasional, konflik ini masuk dalam kategori apa ya? Kita sekarang masuk di assessment jenis apakah konflik tersebut. Kalau dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional, jenis konflik Palestina dan Israel itu termasuk non-internasional atau bisa disingkat NIAT. Kenapa begitu? Karena konflik ini terjadi antara satu negara, yaitu Israel melawan kelompok bersenjata non-negara, yaitu Hamas, yang di wilayah Gaza. Jadi, di sini bukan dua negara yang berperang secara resmi, tapi satu negara melawan kelompok bersenjata yang tidak diakui sebagai negara berdaulat. Nah, dalam hukum humaniter internasional, konflik kayak gini tuh masuk ke kategori konflik bersenjata non-internasional, sama yang diatur dalam pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949. Walaupun begitu, beberapa aspek ciri di lapangan menunjukkan ciri-ciri internasional, seperti pendudukan wilayah, keterlibatan negara lain, dan pengakuan Palestina di forum internasional. Tapi secara hukum formal, karena Hamas bukan negara dan tidak punya status berkedaulatan, maka konflik ini tuh tetap dianggap non-internasional. Intinya, meskipun konflik ini sangat besar dan berdampak global, secara aturan hukum perang internasional, hukum humaniter internasional tetap menganggap konflik bersenjata non-internasional, karena melibatkan negara melawan non-negara. Baik, pada bagian ini saya akan membahas mengenai analisis pelanggaran hukum humaniter internasional atau bisa disingkat HI. Jadi hukum humaniter internasional ini adalah seperangkat aturan yang mengatur cara berperang dengan tujuan utama untuk melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam pertempuran, seperti warga sipil, tenaga medis, dan relawan kemanusiaan. Nah, dalam konflik ini yang kembali memanas sejak Oktober 2023, ada tuduhan terhadap kedua belah pihak yang melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Jadi ada beberapa tindakan yang dituduhkan terhadap Hamas. Yang pertama, melakukan penculikan serta pembunuhan pada peristiwa 7 Oktober 2023. Yang kedua, meluncurkan roket tanpa membedakan target sipil dan target militer. Dan yang ketiga, menempatkan fasilitas di tempat pemukiman. Dari sisi hukum humaniter, tindakan-tindakan tersebut itu melanggar dua prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip pembedaan atau prinsip distinction. Jadi prinsip ini itu menegaskan bahwa pihak yang bertikai wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Artinya serangan hanya boleh ditujukan kepada sasaran militer yang sah, bukan kepada warga sipil atau infrastruktur sipil. Yang kedua adalah larangan mengambil sandera. Pelanggaran serius, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perang. Dalam kasus ini, penyanderaan warga sipil pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu poin utama dalam tuduhan terhadap Hamas. Selanjutnya, tuduhan terhadap Israel. Di sisi lain, Israel juga menghadapi berbagai tuduhan. Yang pertama adalah serangan udara dan darat yang menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Yang kedua, penghancuran fasilitas sipil termasuk rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Dan yang ketiga, pembatasan masuknya jaringan kemanusiaan atau masuknya bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan ke wilayah Gaza. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip humaniter yang sering disebut adalah prinsip proporsionalitas. Jadi, prinsip ini itu menegaskan bahwa serangan terhadap sasaran militer itu diperbolehkan, tetapi kerugian terhadap warga sipil itu juga tidak boleh berlebihan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dengan kata lain, jika sasaran tersebut menimbulkan lebih banyak korban sipil,
maka tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah oleh HI. Terus Israel juga dianggap menggunakan metode kelaparan sebagai metode perang. Dalam hal ini itu bisa dilihat dari pasukan bantuan kemanusiaan dibatasi dan dihalangi untuk masuk ke Gaza. Tindakan semacam ini dilarang keras oleh hukum internasional karena kelaparan tidak bisa dijadikan sebagai alat perang untuk menekan pihak lawan. Kesimpulannya, dari kedua pihak kita sama-sama tahu bahwa keduanya sedang menghadapi tuduhan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip humaniter atau HI. Yang menjadi pembeda adalah mengenai jenis pelanggarannya. Hamas lebih banyak dikaitkan dengan serangan langsung terhadap warga sipil dan tindakan penyanderaan. Sedangkan Israel lebih banyak dikritik karena tindakan militer yang berlebihan dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Pada akhirnya pelanggaran terhadap HI bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan manusia. Hukum ini dibuat bukan untuk mengatur siapa yang menang dan kalah, melainkan untuk membatasi penderitaan manusia yang timbul akibat perang itu sendiri. Karena itu pemahaman dan penerapan HI menjadi sangat penting agar konflik tidak semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang terdampak. Konflik antara Palestina dan Israel ini bukan hanya sekedar tentang perang dan kekuatan militer saja, akan tetapi juga tentang kemanusiaan. Banyak lembaga internasional yang sudah berusaha membantu, akan tetapi hal ini tuh seringkali tidak sampai pada akar permasalahan yang sebenarnya. Mengapa? Padahal kan ICRC sendiri atau biasa yang kita kenal dengan Palang Merah Internasional, mereka itu sudah berusaha netral. Bahkan mereka fokus terhadap penyelamatan nyawa, membantu korban luka, dan memastikan bantuan kemanusiaan itu bisa masuk. Akan tetapi hal ini tuh seringkali dianggap tidak cukup. Mengapa? Ya, bagaimana bisa penderitaan itu berhenti, sedangkan kekerasannya sendiri saja tidak bisa dihentikan. PBB sendiri juga sering turun tangan dengan cara mengeluarkan resolusi dan seruan damai. Akan tetapi langkah ini itu seringkali tertahan. Karena apa? Karena veto di negara-negara besar di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, yang mengakibatkan suara keadilan itu sering tertahan oleh kepentingan global politik. Sementara itu, ICC atau Mahkamah Pidana Internasional itu sudah memproses hukumnya terhadap pejabat Israel Hamas atas dugaan kejahatan perang. Akan tetapi, penegakan ini itu tidak mudah, teman-teman. Kenapa? Banyak sekali negara-negara itu menolak. Bahkan ada tekanan politik yang mengakibatkan suara keadilan itu jauh dari kenyataan. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita bisa melihat dan menilai bahwasannya persoalan ini itu bukan tentang siapa yang lebih kuat, akan tetapi kita harus bisa menilai letak kemanusiaan dan keadilannya. Sedangkan ketidakadilan struktural yang diperoleh oleh rakyat Palestina ini memang benar harus kita akui adanya, dan gencatan senjata ini juga benar emang penting, akan tetapi ini tuh bukan akhir dari segalanya. Yang kita butuhkan adalah memperoleh penyelesaian politik menyeluruh dan mendapatkan hak atas keadilan bagi rakyat Palestina sendiri. Pada akhirnya, konflik antara Palestina dan Israel bukan hanya mengenai perseteruan antara kedua belah pihak belaka. Akan tetapi, konflik ini merupakan tragedi kemanusiaan yang berlangsung cukup lama. Konflik ini dipengaruhi baik sejarah, politik, identitas nasional, dan juga perebutan kekuasaan. Sebagaimana yang kita tahu dalam pembahasan sebelumnya, baik Israel maupun Hamas sama-sama dituduh melakukan pelanggaran dalam hukum humaniter internasional, di mana dengan hal itu mengakibatkan warga sipil mengalami penderitaan yang sangat besar. Dari konflik Palestina dan Israel dapat kita lihat bahwa penegakan hukum internasional sulit untuk ditegakkan ketika ia berhadapan dengan kepentingan-kepentingan negara besar, dinamika geopolitik, dan juga kondisi kawasan yang tidak stabil.
Namun meskipun begitu, hukum humaniter tetap harus ditegakkan dengan mendahulukan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Layaknya pencegahan terhadap kekerasan, dan juga perlindungan terhadap warga sipil. Jadi, sebagai generasi muda, lebih khususnya mahasiswa, tugas kita bukan menghakimi siapa yang salah dan juga siapa yang benar, melainkan sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kita lebih baik mengkaji, tugas kita mengkaji secara kompleks mengenai konflik Palestina dan Israel dengan menjunjung nilai kemanusiaan yang ada. Itulah pembahasan pada video kita kali ini. Semoga penjelasan tadi menambah wawasan dan bikin kita lebih peka terhadap isu-isu hukum di sekitar kita. Jangan lupa terus belajar, kritis, dan berpihak pada keadilan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.